banyak misteri di dalam praktek politik kita. Betul. Saya ulang, banyak misteri dalam praktek politik kita. Nah, Pak Prabowo harus ofensif, kok bertahan? Ya memang beliau harus bertahan. Oh, harus bertahan. Makanya ya? Harus tahan, defensif ya. Defensif, makanya harus tahan emosinya juga itu. Itu yang penting. Debat itu tidak untuk lawan debat musuhnya, tapi the audience. Oke. Publik. To show the audience. Iya, ya? jadi percuma kita berdebat, Mas Putut pinter dari saya, tapi kemudian audiens tidak paham. Tidak paham. Bahkan ketika saya nyerang Mas Putut dan Mas Putut kelepek-kelepek, saya menang. Belum Ternyata, tentu audiens seneng. saya malah, kasihan itu Pak Putut orang baik. Jadi sentimen negatif. Nah, konteks komunikasi itulah yang kemudian harus dipahami betul. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Waduh, saya bersyukur sekali hari ini karena bertemu dengan intelektual yang humoris. Waduh, salah satu ini juga tetua sesepuh di komunitas Bang Wetan. Ya, kalau teman-teman penyuka komunitas Maiyah pasti tidak asing dengan sosok kita kali ini. Pakar komunikasi politik UNAIR, Dr. Suko Widodo. Assalamualaikum Mbak Suko. Waalaikumsalam Mas Putut yang menjadi idola para bangsa dunia maupun akhirat. Teman-teman, ini kan kita sering melihat televisi sini pakar Jakarta toh. Padahal Surabaya ini battleground pertempuran Pilpres kali ini, tapi jarang mendengarkan pendapat dari para intelektual ya dari Jawa Timur ya. Dan ini beliau ini doktor komunikasi politik ya, Pak Suko ya. Ya, komunikasi publik awalnya. Tapi awalnya komunikasi publik. Tapi konsentrasinya memang agak concern pada karena politik ya. Iya. Sekarang lagi rajin-rajin meneliti itu. Pak Suko itu lulusan UGM ya? Ya. Jurusan komunikasi juga? Dulu pertama itu malah namanya publisistik saya masuk itu tahun 82. Baru 83 ketika pengetahuan communication science itu berkembang di Amerika dan masuk Indonesia. Langsung 83 itu SKS-nya nilainya rubah jadi jurusan komunikasi. Oh, angkatan 8. Pokoknya Mas Putut belum lahir kayaknya itu. Belum, sudah. Saya 82. 77. Oh, 77. Saya juga sudah tua. Itu satu angkatan dengan kalau di UGM siapa yang mudah diketahui publik? Yang tokohnya ya Profesor Ana Nadia Abrar yang di sana, Mas Nunung, Mbak Ermin, Pak Andi Malarang itu jurusan lain ya 81. Mas Celi itu 81 Celi ya? 83. 83. Ya, kalau Andi yang 81. Kalau Pak Rektor yang sekarang jadi Menses, beliau 80, angkatan 80 kakak kelas. Kakak kelas. Ya. Berarti akrab. Ya, kenal. Akrab dengan orang istana dong. Saya ini dekat sekali dengan istana. Ya sekali aja dekat waktu lewat situ saya itu pergi aja. Lewat dekat itu. Enggak lah, kita ini kaum pinggiran, Mas. Nah, Pak Suko, di Jawa Timur ini kan sering dibilang ya sebagai battleground pertarungan politik Pilpres ya, diperebutkan. Konon suara yang paling ketat itu kan akan ada pertarungannya itu ada di Jawa Timur. Mengingat secara densitas juga penduduknya terbesar, kedua setelah Jawa Barat gitu. Kalau menurut Pak Suko, apa sih yang kira-kira membuat warga Jawa Timur itu, atau gini sebelum itu, kalau mau dibagi, karakter warga Jawa Timur itu seperti apa? Kalau dalam pemetaan
apa ya politik lokalnya itu? Jadi itu yang membuat battleground sebetulnya. Jadi sebetulnya Jawa Timur itu orang kenal Jawa Timur itu mesti kasar iki daya arek, egaliter. Betul. Tidak seperti itu karena di Jawa Timur itu ada 6 subkultur ya. 6 subkultur. Jadi ada Madura, ya, ada budaya arek itu Surabaya, Sidoarjo, kemudian narik sampai Malang, ya sampai ke Malang ya Mojokerto ke Pasuruan. Kemudian ada budaya Osing di Banyuwangi. Kemudian ada Padalungan tuh yang Jember situ Bondo, kan Bondowoso. Istilahnya guyon ini Madura swasta. Atau Madura impor. Ya, campuran Jawa dan Madura. Kemudian budaya Mataraman yang di kawasan Kulon Kali istilahnya Mas. Ke sebelah barat Kali Brantas. Termasuk kampung halaman jenengan nggih? Ya, Madiun ya. Madiun, Ngawi, Trenggalek, ya Blitar sampai Pacitan. Ya, Pacitan. Bahkan Pacitan Ponorogo itu ada menurut Profesor Ayu almarhum itu ini budaya Ponorogan itu beda dengan Mataraman. Iya. Ponorogan itu lebih tus terhadap Majapahit. Kemudian kalau Madiun itu lebih banyak ke Mataraman. Kalau cerita sejarah bisa 2 hari saya. Oh iya. Tapi itulah yang kemudian karakter itu yang beda. Maka saya waktu di kampung halaman Mas Puno di Jogja itu, saya Dek tanya. Waktu itu saya sering karena dari Madiun ke Jogja Jawa Timur kok halus gitu loh. Saya kasar nih gara-gara ya di Surabaya ini. Ceplas-ceplos itu. Jadi pada dasarnya mereka masih menggunakan strata bahasa yang di kawasan Mataraman itu, Kulon Kali mulai Nganjuk ke barat itu masih, bahkan upacara manten masih juga persis dengan Solo, Jogja semacam itu. Tapi kalau Surabaya sudah ke arek sudah campur-campur bahasanya itu kadang Mas pamit ya, kula badhe siram terus darin. Jadi seringkali pada orang tua kita membahasakan maunya baik tapi malah keliru. Tapi karakternya memang karakter industri yang berbeda dengan persawahan di sana. Jadi buat teman-teman yang agak kurang tahu bahasa Jawa ya, kalau kita kromo atau bahasa tinggi ya, berbahasa halus pada orang yang biasanya lebih sepuh, itu kita nggak boleh saat kromo itu mengeromokan dirinya sendiri. Jadi misalnya saya mau dahar itu nggak boleh, atau ramainya gitu. Saya mau siram itu nggak boleh. Kalau monggo panjenengan siram rumiyin, nah itu baru boleh gitu. Nah itu kompleksitas atau subkultur yang banyak itulah yang membuat dinamis ya secara politik di Jawa Timur. Iya, itu dinamis karena misalnya pada keterpengaruhan anggap aja politik atau informasi atau pendapat itu ya. Pada kalangan-kalangan di Padalungan atau Madura misalnya mereka sangat tawaduk pada kiai perannya, kiai pondok pesantren karena di situ pusat informasi pengetahuan peradaban dari situ. Tapi berbeda di kawasan Mataraman yang kemudian lebih banyak pangreh projo, itu pengaruh pamong dan kemudian pegawai negeri birokrasi itu lebih kental misalnya. Karena itu yang di sana tuh coba lihat beberapa bupati itu berasal dari birokrat. Pak Prawoto yang Magetan, Pak Maidi yang Kota Madiun, terus yang di Magetan yang dulu itu juga sempat terus Ngawi. Jadi dominan pengaruh itu pada birokrat. Meskipun sekarang ya kalau sekarang tuh yang mempengaruhi ya teman-teman Mas Putut, netizen itu yang udah berubah semua lah. Iya. Tapi sejarah kepemimpinan Jawa Timur ini menarik ya. Karena misalnya untuk kita bicara soal level presiden saja, misalnya pernah tentu saja Bung Karno tidak bisa dipisahkan dari Surabaya. Kemudian Gus Dur, ya. Kemudian Pak SBY. Terus belum lagi yang nyalon jadi wakil presiden misalnya almarhum Kiai Hasyim Musadi ya. Jadi terus almarhum Gus Solah. Nah, sekarang ada Pak Mahfud MD. Nah, tapi sebelum kita ngomong soal itu, apa ya yang kira-kira membuat orang Jawa Timur ini gampang mendapatkan tempat
atau punya kepercayaan diri yang luar biasa untuk melakukan kontestasi politik di level atas gitu. Ada yang kemudian bisa menarik orang pada sisi itu adalah ideologi-ideologi yang diciptakan. Misalnya bahwa seduluran itu penting. Jadi tingkat seduluran. Kemudian tidak seperti struktur yang Jawa lawas itu ya. Nah, posisi ini yang kemudian membuat orang itu bahwa sikap individu itu mulai muncul, dia mulai to present semacam itu. Satu, yang kedua adalah karena beda dengan Jawa Barat yang mungkin dominasi Sunda atau Jawa itu Jawa hampir relatif sama. Di Jawa Timur itu yang kemudian itu benturan-benturan antar subkultur itu atau interaksi itu membuat orang kemudian menjadi berlatih komunikasi, berlatih memahami orang lain. Makanya kalau di Amerika itu orang yang sukses itu biasanya orang yang memiliki kehijrahan beberapa orang. Jadi dia lahir di sini, sekolah di sini, tinggal di sini. Mereka selalu pindah 3 atau 4 titik itu. Jadi dia kemudian punya tingkat kosmopolitan yang karena berpindah-pindah itu mereka punya pengalaman, punya value yang kemudian bisa untuk membuat kalau saya ketemu dengan orang Madura karakternya gini, saya coba menyesuaikan. Saya ketemu dengan orang Pacitan, jadi karena subkulturnya dan interaksi, dan terutama yang kita lihat adalah di Surabaya. Surabaya adalah puncak dari kebinekaan itu sebetulnya. Itulah kenapa Bung Karno itu lahir di Surabaya dan kemudian sekolahnya juga di sini dan punya keberanian itu. Kadang-kadang saya mikirnya Bung Karno itu karena darah Surabaya yang pahlawan itu gitu. Iya, dan konon ya ada guru bangsa yang luar biasa ya, Pak Cokro Aminoto ya. Dari Bakur Madiun yang punya 3. Beliau Madiun ya? Iya, Madiun menikah dengan mantunya putrinya Kiai Besari yang sangat terkenal di Ponorogo itu. Hasan Besari. Hasan Besari itu berarti Tulungagung. Ponorogo. Itu sangat putra yang terkenal dan dia ke sini dan punya murid ya sosialis, komunis dan nasionalis. Kiai Hasan Besari itu adalah tempat bergurunya sastrawan besar Ronggo Warsito. Nah, menurut saya ini Pak Suko, orang Jawa Timur itu banyak yang masuk kategori polyglot loh. Karena misalnya ya yang di Pedalungan bisa bahasa Madura, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, udah 3 bahasa. Di luar negeri aja jarang orang menguasai 3 bahasa. Belum kalau dia bisa bahasa Arab atau bisa bahasa Inggris. Karena kan rata-rata di sana santri kan. Belum Jawanya aja levelnya 3. Wah, itu ya ini kayak Sidik ini santri dari Probolinggo ini. Pasuruan kan ya? Oh, Pasuruan. Dia pasti standarnya isom-isom sih. Tapi ini Duriah Kiai besar ini di Jember. Sama Cek Mbah Sidik ya, Kiai Sidik yang sangat terkenal dari Jember. Nah, Pak Suko, ini sudah ada 3 kali debat Capres-Cawapres, masih tersisa 2. Sebagai pakar komunikasi politik, apa yang bisa Anda resumekan dari ketiga debat ini? Ada banyak isu terhadap debat tuh ya, karena ada yang menyerang pribadi macam-macam itu. Kalau kita lihat Joe Biden, Obama itu urusan celana dalam pun dibahas sampean. Jadi nggak ada apa-apanya sebenarnya debat di kemarin Jakarta. Itu yang dibilang nggak etis itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Mereka udah tajamnya luar biasa. Jadi bahkan privacy pun, kenapa saya sampai gini kayak milih paus saja, saking mereka detailnya untuk itu. Ini kan saya diskusi kemudian memang calon pemimpin, dia harus buat keputusan, dia melakukan itu. Tapi satu hal yang saya amati dari debat ini mungkin bagi para konsultan debat siapapun nanti, bahwa debat itu tidak untuk lawan debat musuhnya, tapi the audience. Publik. To show the audience. Iya, jadi percuma kita berdebat, Mas Putut pinter dari saya, tapi kemudian audiens tidak paham. Bahkan ketika saya nyerang Mas Putut dan Mas Putut kelepek-kelepek, saya menang,
Belum tentu audiens seneng. Saya malah, kasihan itu Pak Putut orang, jadi sentimen negatif. Nah, konteks komunikasi itulah yang kemudian harus dipahami betul. Karena itu harus mature dari, jadi bukan hanya what to say, how to say-nya. Oke. Nah, kemarin saya lihat debat kemarin, ya dengan segala mohon maaf saya, kadang-kadang masih belum nyambung itu anunya itu. Masih ada unsur yang memang yang penting serang. Tapi kalau format dari KPU sendiri menurut Pak Suko sudah cukup ideal nggak untuk sebuah ajang debat calon presiden dan calon wakil presiden? Tapi jangan dirubah ya, nanti kok saya ngomong ya. Karena sudah kadung ya. Jadi gini loh Mas, berikan orang debat tuh orang yang enjoy duduknya, pakai apa ya, misalnya pakai podium juga nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian hanya ngobyok bola terus diambil orang lain ini yang baca ini. Ini apa ya, gimmick yang terlalu berlebih yang sebenarnya nggak ada keindahannya sama sekali. Betul. Main aja musik misalnya di situ tengah-tengah itu malah bisa membuat suasana sangat kaku ya. Iya, padahal kan debat itu kita ingin mendapatkan fungsinya kan to promote ya, untuk mempromosikan ini loh saya. Saudara Pak Suko sedang menjelaskan dan semua orang tahu, dan saya lebih unggul dari Putut. Seperti itu sebetulnya. Jadi saya mesti harus mikir ke sana juga, bukan hanya ke situ. Betul. Karena tadi seperti kata jenengan ya, karena substansinya adalah ngomong ke publik. Ya. Iya. Mereka yang milih Mas. Iya. Jelas lawannya nggak milih kita. Betul. Nah sebaiknya itu saya nggak tahu ya. Apakah dalam bayangan saya Pak Suko, kalau ada kandidat capres atau cawapres itu diuji oleh panelis untuk mempertajam visi misinya atau menggali lebih jauh tentang kecakapannya atau empatinya atau kecepatan di dalam respons tertentu. Nah, itu gimana tuh? Iya, dulu kan ada tawaran di kampus ya, tapi belum jalan. Ada beberapa tapi hanya belum datang juga. Muhammadiyah, NU pernah ngundang tapi yang satu datang, yang satu enggak. Hanya gini Mas, ini kita saya malah kemarin tuh dimarahi Pak Suko itu debat itu kan bukan budaya Indonesia misalnya. Terus saya bilang ya kita memang sudah milih ketika kerajaan enggak, tapi sejak 45 kita menentukan negara demokrasi. Nah persyaratan demokrasi memang ada kompetisi di ruang debat untuk mengetahui, menguji kepemimpinan itu. Betul. Nah maka kita memang pelan-pelan, kita kan baru sejak 98 misalnya melakukan itu. Mereka udah lama memang, iya, tapi kita harus memulai gitu loh. Nah yang penting untuk dikatakan kepada KPU sebetulnya fungsi debatnya itu. Dari fungsi itu, sehingga yang maksud saya yang cara misalnya tepuk tangan terlalu dilarang dan sebagainya itu agak aduh kok gini gitu loh. Maksud saya gimana Pak Prabowo dengan lepas senyum menjelaskan, Pak Anies dengan enak, Pak Ganjar juga dengan cerdas menjelaskan, atraktif. Itu mereka tidak mendapat tekanan, bebas dan kalau perlu gitu. Ya ada kopinya atau tehnya atau why air not? minumnya Kenapa gitu, semacam ya kan? itu. Jadi tujuannya bukan keteraturan gerak tapi keteraturan pikir itu yang dilakukan. Terus terlalu membatasi dengan mulai dari sekarang 2 menit. Nah, itu kan waduh. Kalau saya biasanya gini Mas. Kalau debat itu kan ya nggak persis, bukan mesin ya. Ya mau molor-molor 5 detik nggak apa-apa. Misalnya ada batas deviasi yang bisa yang masih bisa ditolerir lah ya. Nah, Pak Suko, kalau boleh nih, ya Anda ini kan saya hakul yakin pakar komunikasi. Kalau kita satu persatu nih, kelebihan dari masing-masing paslon. Kalau 01 apa kelebihannya dalam hal komunikasi? Nanti nggak ditangkap ya? Ditangkap nggak, tapi ditanggap malah. Iya, saya kira masing-masing punya keunggulan dan kelemahannya ya. Kalau saya melihat memang filosofinya kan gini, pemimpin itu kan pasti harus menggerakkan orang. Dia harus pandai bicara. Itu kan rumus ilmu panjenengan. Ketika zaman polis Aristoteles kan mesti ono Plato, ono latihan retorika. Iya, retorika. Itu tetap menjadi esensi manusia untuk membedakan dengan binatang. Betul. Jadi dia bisa memimpin, mengkomunikasikan itu.
Maka dan dalam intelektual kan komunikasi itu menjadi penting untuk ya tadi merangkum pikiran dan menguji pikiran orang lain. Nah, kalau saya lihat ini ya dengan skala keterbatasan saya, Pak Anies memang jago debat karena beliau punya sekolahnya dan sejak muda memang punya pengalaman organisasi yang bagus. Kan tidak lepas dari semacam itu. Itu. Meskipun ya tadi kelemahannya adalah orang nggak suka digurui. Nah, kritiknya orang nggak digurui. Wah, Pak Anies itu kayak dosen. Waduh, saya jadi ikut, saya dosen. Jadi wongi dituturi gak gelem Mas itu. Jadi dianggap terlalu teoritis misalnya. Tapi apakah teori perlu? Kalau tindakan pantan teori ya gila gitu loh. Ya, jadi kelemahannya dianggap sebagai terlalu kemelipen istilahnya, tidak down to earth. Pak Prabowo karena dia basicnya militer, lugas, tak seperti mesin semacam itu. Dan cenderungannya nanti belum karena juga posisi ya, tapi tipologinya semacam itu. Dia sangat mengungkapkan tidak se-influence itu. Tapi komunikasi bukan sekedar pinter ngomong, tapi efektif nanti. Debat itu adalah efektif ya, bukan keindahan kata. Nah, Pak Ganjar itu atraktif. Jadi beliau empirik membawa itu. Nanti terserah penonton yang. Tapi kelemahannya konsepsinya memang tapi pengalamannya cakep Pak Ganjar. Jadi ketiganya menurut saya layak untuk dalam panggung itu. Nah, sekarang tinggal positioning. Pak Anies karena ideologinya, konsepnya sudah membawa perubahan, berarti menantang kepada yang mau melanjutkan penguasa yang ada, yaitu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi direpresentasikan dengan Pak Prabowo. Dan waktu itu kan Menteri Pertahanan, waktu itu soal keamanan. Maka memang gaya Pak Anies, gaya yang menyerang. Ya memang harus demikian. Memang harus demikian. Attacking ya? Attacking. Sudah serangan sikat. Nah, Pak Prabowo harus ofensif. Kok bertahan? Ya memang beliau harus bertahan. Oh, harus bertahan. Makanya harus tahan, defensif ya? Defensif, makanya harus tahan emosinya juga itu. Itu yang penting. Maksud saya itu kan juga kemampuan untuk. Jadi kalau ditanya misalnya Pak Prabowo punya tanah sekian dan prajurit gini. Ada menanyakan kepada saya, itu nyerang pribadi. Sepanjang ada relatednya, nggak apa-apa. Dan yang penting debat ya di situ, jangan dibawa keluar. Katakan aja ya dari 20 kata pertanyaan itu, kita bisa ngambil 1, 2, 3 kalau wartawan, karena jurnalis pun sudut mana yang kita bidik. Ambil aja itu. Betul. Ya, soal tanah saya itu sudah secara hukum sudah benar. Tapi bagi saya yang penting adalah prajurit yang jumlahnya sekian, itu yang penting dijawab aja, Mas. Iya. Itu loh, makanya harus bisa mengendalikan. Iya, paling tidak misalnya begini ya. Oke, tanah saya luas, tapi itu perkebunan. Perkebunan kan itu bukan milik saya saja, misalnya milik bisnis saya gitu. Dan itu nggak bisa dikonversi menjadi perumahan untuk TNI. Misalnya kan lebih mudah malah kayak gitu kesempatan untuk nembak balik kan. Karena pertanyaan yang tidak tepat dia dilawan, jadi ofensif dan serangan baliknya juga harus tepat. Nah, posisi yang kemarin yang ketiga itu saya lihat memang Pak Ganjar dari dulu atraktif ya. Saya tanya anak muda itu yang keren tuh Top Gun-nya itu. Wah, itu memori yang generasi X. Wah, itu jadi filmnya Tom Cruise tuh menarik. Satu, jadi gaya angkasa itu. Kemudian Pak Ganjar pada posisi tikungan tuh menarik. Jadi, harusnya atau sudah terjadi? Sudah terjadi, beliau pinter ngambil posisi. Jadi berarti menurut Pak Suko, dalam tanda kutip, pemenang di debat ketiga ini Pak Ganjar? Ya, yang pertama dulu Pak Anies. Pak Anies ya, kalau itu kan banyak. Yang kedua kan Wapres, yang ketiga ini Pak Anies cukup bisa ngambil, Pak Ganjar bisa mengambil posisi yang how to see-nya bagus, what to see-nya juga. Berarti jangan tanya soal semua data, karena kalau diverifikasi ya bisa juga datanya semua kan pada bingung, nggak bawa buku semua, tapi kan konsepsi-konsepsi itu. Ibarat tikungan, Pak Ganjar nyalipnya pas gitu ya. Ketika memberikan penilaian 5 misalnya. Itu sebetulnya kalau Pak Anies mengatakan, oh saya 8,
Mungkin malah Pak Prabowo akan bermusuhan dengan Pak Ganjar. Tapi Pak Anies mengatakan 11 dari 100. Ini yang saya kira agak krusial kritis di situ. Jadi saya mencatati Mas, sampai saya ini mesti saya matur nuwun Mas Putu datang ke sini tuh bisa menjelaskan itu. Saya punya catatan, jadi setiap apa kata yang keluar dan termasuk saya capture itu wajahnya, mimiknya. Itu kan juga ada latihannya sebetulnya. Karena gini teman-teman, kenapa saya memang wabil khusus ini memang mau berguru dan meminta penjelasan dari Pak Suko, karena kebanyakan yang di TV ini kan para analis politik. Kalaupun komunikasi politik itu Pak Effendi Ghazali itu pun sudah makin jarang sekarang beliau ngomong. Semua itu seolah-olah analisisnya itu politik aja, padahal di dalam debat menurut saya porsi komunikasi politiknya itu besar karena mereka harus berkomunikasi. Gitu. Ini kan ini kan panggung komunikasi. Betul. Ketika Pak Prabowo mengatakan Pak Anies, itu juga ada nuansa, misalnya struktur komunikasi, Pak Profesor. Jadi kata-kata semua itu hati-hati kita gunakan semacam itu. Kalau nggak tepat itu malah justru lebih banyak ada value ya, ada nilai tersendiri. Lalu apa yang bagus sebetulnya, Mas? Saya belajar dari filsafat panjenengan menang tanpa ngasorake. Bukan bisa saya. Nggih, Ki Sosro Kartono. Publik kita tidak suka kalau ada orang yang misalnya maling digewoboki jedet sampai ajur semua awak tubuhnya. Itu mesti yang dimarahi aparatnya. Wah, kasihan kalau keluargamu gitu. Jadi maling dibelo kadang-kadang kalau sudah dipukul. Iya. Walaupun ditangkap. Ibaratnya, saya mengibaratkan semacam itu. Jadi kita kan suka melo, Mas. Mesakne, gampang lupa juga orang kita. Dan jujur saja panggung politik Indonesia itu kan pernah ada beberapa babak di mana orang yang merasa dalam tanda kutip dizalimi justru mencuat kan. Misalnya Pak SBY kasusnya dengan Ibu Mega gitu-gitu. Orang yang pinter, komunikasinya bagus dan dia tokoh kebenaran. Mohon maaf, Bapak ingat Bintang Pamungkas. Iya. Kan akhirnya tidak dapat dukungan juga. Betul. Jadi makanya cara berkomunikasi itu sebaik-baik pikiran kalau pengkomunikasiannya tidak efektif. Efektif itu istilahnya tune dengan audiens itu ya. Menurut saya selain beliau ada lagi dan masih eksis sebetulnya sekarang. Bapak Amin Rais dengan segala hormat. Pak Amin Rais itu pikirannya luar biasa. Tapi kadang constraint di dalamnya. Komunikasinya makin kesini makin saya kira tidak kontekstual dan tidak bisa mengambil ada hati. Banyak, saya lihat juga netizen itu juga gitu ya, emak-emak juga istilahnya guyon survei asal jeplak itu loh. Jadi makanya kita kan selalu mengatakan bahwa sampaikan yang Anda ketahui. Ketahuilah apa yang Anda sampaikan. Bukan menyampaikan semua yang Anda ketahui. Iya. Karena dari yang semua Anda ketahui itu belum tentu cocok dengan dia. Berarti efektivitas dan konteksnya di situ. Nah, saya ini mumpung ketemu saya tak ngopi juga ini. Monggo. Pak Suko, ada nggak sih psikologi masyarakat kita yang karena ada seorang kandidat sudah mencalonkan berkali-kali, lalu timbul rasa kasihan. Iki ya opo rek wis ping telu mosok gak dipilih gitu. Misalnya kayak gitu. Karena mohon maaf di Jawa Timur juga ada fenomena seperti itu. Di beberapa bupati misalnya di Temanggung itu juga seperti itu. Dan menang gitu. Nah, itu gimana tuh? Ada nggak? Kalau gini gitu. Mas, itu psikologinya memang kalau menurut teori generasi itu macam-macam ya. Pada generasi baby boomer dan X itu cenderung begitu. Tapi generasi Y dan Z itu pokoknya tabrak. Agak beda ya. Kamu maju harus begitu misalnya itu. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Maka ketika ada yang bertanya,
apa pengaruhnya debat pada dukungan suara misalnya. Nah ini saya bilang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Artinya gini. Saya sepakat loh. Mas, yang suka debat itu ya panjenengan saya dan orang-orang yang hanya sekitar 20%. Dan yang menonton sebetulnya sudah punya pilihan. Sudah. Jadi mereka lebih banyak enforcement ya, meneguhkan ulang terhadap pilihannya itu. Dan punya amunisi untuk ikut berkampanye. Karena setelah debat kemudian terjadi perdebatan di media sosial. Oh iya, saya tadi malam udah ngeliat bagaimana wajah yang dibikin kasihan agar simpati. Betul itu. Saya tak perlu menyebutkan ada. Misalnya ada yang justru gaya menyerangnya diangkat. Nah, tergantung dari publik. Nah, yang jadi soal sebenarnya adalah kalau dalam dukungan politik adalah siapa yang berpengaruh pada lokalistik. Itulah kenapa kalau tadi ditanyakan battleground di Jawa Timur, ya pegang aja tokoh-tokoh di situ. Karena perlakuan di Madura, di Daya Arek, di Osing, di Madiun beda-beda. Nah, mohon maaf, seringkali teman-teman Jakarta kan apa sih yang disebut? Ya, penelitinya ya harus kualitatif. Harus dalam itu loh Karena harus mengenal kultur mereka, keseharian mereka, jagat batin terutama ya. Ya kosmo ya, kosmonya kan? Itu. Iya benar Mas. Jadi orang itu istilahnya GG belum tentu kepanggih. Betul. Dan kalau dipikir saya kan belajar detail ya. Caleg itu sampai ini tapi jangan cerita siapa-siapa Mas ya. Antara kita aja. Iya. Siap. Jadi untuk maju DPRD kabupaten kota tuh, dia ngitung dapat 1 M habisnya. Oh ya? Ya, Pak Suko saya harus menyediakan 300 untuk persiapan ini dan sebelumnya tiap hari saya harus keliling tuh. Jadi dia cerita itu. Minimal 1 M. Ya, salah satu orang yang cerita pada saya. Itu level kabupaten yang sebenarnya gajinya juga tidak impas dengan yang dilakukan, tapi kan pride kan. Ya sama dengan pilihan lurah itu kan. Betul. Habisnya 1-2 miliar tapi bengkoknya cuma sak kedok aja. Nah, kita beranjak ke wakil presiden. Nah, apa plus minusnya ketiga calon wakil presiden yang lagi berlaga ini? Dik, kudu ngerokok nek pertanyaan ini. Mari. Ceru iki. Wah, pututi ketok walus sampai jeglongne aku wah iki kudu anu iki nek ilmune filsafat ya. Pinter arek. Ben gak kejeglong. Ya, Wapres yang jadi rame sekarang ini. Memang pemilu ini kompleks sekali ya, mulai isu dinasti, MK, terus macam-macam ya. Wis pertikaian di lingkup merah kita tahu sendiri. Sampai sekarang itu saya tuh nakar logika. Apa ya? Sing ngerti Mas Putut bae, jangan-jangan. Atau saya tanya nih. Saya juga habis pikir. Ya. Saya sampai sekarang Pak So, ada di beberapa podcast saya bilang saya itu sampai sekarang nggak bisa ngerti kok bisa Pak Jokowi berpisah dengan PDIP, nggak masuk di akal saya. Gitu. Tapi kan kita ngomongin calon wakil presiden. Iya. Nanti Pak Jokowi seri lain. Karena saya juga kadang-kadang orang keliru juga loh. Saya ini kan mirip dengan Pak Jokowi. Ada Sukowidodo, ada Joko Widodo. Jokowi, Sukowi. Itu dan sama-sama Mataram. Sama-sama Gajah Mada juga. Iya, sama-sama Gajah Mada. Jangan-jangan sebetulnya Anda itu ya nanti jadi gubernur. Sebetulnya kalau saya gubernur harus cari wilayah baru lah. Yuk gitu. Mataraman mungkin mau dibikin, udah cukup kan? Isunya demikian, tapi mungkin tahun 2060 setengah aku sudah diteken Mas. Kita balik ke soal calon wakil presiden. Gimana itu? Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing calon wakil presiden dari sisi komunikasi? Ya, kalau Caimin kan orangnya tipe atraktif ya. Bahkan super atraktif ya, atraktif sehingga kadang-kadang kelihatan substansial. Substansial. Saya tidak terlalu saya ketahui, tapi beliau sangat atraktif. Jadi persuasifnya bagus ya. Jadi
substansi kadang tekuannya itu memang cukup bagus tuh Cak Imin, lincah ya. Kalau main bola itu wah lincah permainannya. Tapi soal ngegolkan belum tentu juga ya, macam-macam juga. Ini kalau ibaratnya ya seperti komentar-komentarnya yang kita kan tidak sedang perang, ngapain beli senjata? Emang mau perang? Kalau Mas Gibran, saya tidak terlalu mengenal, tapi saya coba menangkap dia cukup efektif di dalam menyampaikan, efektif dengan konsep-konsep yang terukur, karena mungkin siap betul ya fokus latihan. Tapi memang kadang mimik wajah itu kan yang nggak bisa ditipu itu. Betul. Jadi dia misalnya stylenya masih belum jaga emosinya, sangat mudah terpancing menurut saya. Anak muda kan biasanya begitu ya. Yang tua enggak ya? Ada juga. Kena filsafat Siti. Nah kalau juga terlalu agak mekanistis lah Pak Mas Gibran itu. Ya produk kursus singkat lah. Ya. Atau bimbel. Saya salah? Bimbel. Beliau bilang bimbel. Tapi potensinya bagus, dia cepat belajar. Nah, sementara yang memang harus diakui banyak Pak Profesor kita ini cukup bagus konsepnya. Tetapi diksinya kadang-kadang, mohon maaf, diksinya sudah kadang out of to date. Diksi ya, pilihan katanya. Iya, pilihan katanya. Padahal bagi saya menikmati karena saya usia tua, Pak Mahfud generasi baby boomer, saya the last emperor-nya masih grup itu. Tapi yang anak-anak muda kadang-kadang Pak Mahfud terlalu sangar dalam kutip sebagai seorang ilmuwan semacam itu, sehingga kadang-kadang tidak nyambung dengan level itu. Jadi kira-kira apa yang disarankan oleh Pak Suko terhadap ketiga cawapres ini? Ya, satu buat contoh yang imajinasi publik itu gampang buat model. Iya. Di dalam debat itu misalnya kalau ditanya soal alutsista kan orang juga nggak tahu, singkatannya aja nggak tahu. Jangan bikin perkara dalam singkatan atau orang yang publik tidak paham gitu loh. Tidak membuat publik partisipatif malahan itu. Gitu loh. Jadi buat istilah-istilah yang simple, yang publik paham, contoh-contohnya juga. Nun sewu, saya potong. Berarti pertanyaan Mas Gibran waktu itu soal SGIE yang diplesetkan sego goreng iwak endog sama Cak Imin itu termasuk sebetulnya bukan kategori yang baik untuk... Ya kita lihat di sentimennya, di dalam hasilnya. Kan sentimennya negatif sampai 70% terhadap. Meskipun, jadi makanya itu saya bilang bahwa hati-hati memukul, karena kalau pukulan Anda itu menurut tradisi bertinju itu salah walaupun musuh kalah, itu juga ada keelokan, jadi ada level-level tertentu yang dalam pertanyaan semacam itu. Mending kita membuat pertanyaan yang istilahnya orang paham, tapi kita bisa lebih mengerti nguncai dari kasus itu. Iya. Kalau kita lihat dari 3 debat yang sudah terjadi ini Pak Suko, mana mereka kan tentu juga melakukan evaluasi ya. Mana yang kira-kira paling mudah untuk kemudian melakukan perbaikan atau revisi atau koreksi dari kekeliruan baik minor maupun mayor yang telah mereka lakukan? Ketiganya saya yakin punya kemampuan untuk itu. Punya kemampuan untuk itu. Mereka punya modal sebagai komunikator yang bagus, dasarnya seperti itu. Walaupun bimbel pun bisa ya. Saya kira asal disiplin bisa melakukan itu. Nah, memang yang nanti pada biasanya anak kalimatnya. Jadi kalau menjelaskan sesuatu itu anak kalimat itu untuk membuat keindahan how to say-nya itu. Nah, how to say bagi orang yang sudah berpengalaman dengan enak dan intonasinya terasa pas banget gitu. Tapi bagi mereka yang masih terpaksa harus menghafalkan atau agak susah memang. Maaf ini Pak Suko. Ada, ya udah kita sebut sajalah.
Pak Prabowo itu dinilai di dalam 2 debat yang sudah dilalui, sebagian pakar bilang memperlihatkan watak asli Pak Prabowo yang tidak bisa atau kurang bisa mengontrol emosinya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan itu? Iya, memang Setuju. terlihat dari, kalau saya kan belajar dari mimik ya, mimik, sorot mata dan sebagainya itu. Tapi itu sebetulnya juga tidak apa, asal substansinya tidak kehilangan itulah. Jadi misalnya Pak Putut, nggak bisa kopi ini dibuat ini cairannya ini. Jadi gula dicampur kopi, dimasukkan kopi. Asal deskripsinya jelas, walaupun dengan tekanan itu masih ketolong sebetulnya. Oke, saya paham. Artinya sebetulnya, misalnya zaman Bung Karno dulu ada debat juga. Iya. Saya kira Bung Karno di debat Pilpres juga akan sangat Oh iya. tegas Iya. gitu ya, berapi-api. Sementara kalau Gus Dur pasti akan lebih banyak guyon Iya, gitu. iya. Sayang dulu nggak ada debat. Yang penting berarti sebetulnya ada pada substansinya ya. Tetap pada Kalau substansi. karakter ketegasan itu nggak ada masalah. Soal cara, setiap orang kan punya Gaya, gitu ya. talenta sendiri kan, talenta sendiri. Tapi Pak Prabowo sebenarnya sudah bisa mengungkapkan pada pertama bagus ya, dengan style gemoy, senyumin aja. Ya. Nah karakter yang sebenarnya kegembiraan yang disukai anak muda itu kemarin agak lepas. Oke. Agak lepas, mungkin kelelahan atau apa. Itu yang harus dijaga sebetulnya. Nah, ini yang menarik juga ini Pak Suko. Pas soalnya ini, bridgingnya enak ini. Sosok seperti Pak Prabowo yang dulu dianggap sangar, kaku, temperamental, kemudian disukai oleh Gen Z Ya. karena sering joget, gemoy, bahkan yang terakhir itu menurut saya tim kampanyenya cukup hebat karena bisa dengan kode warna tertentu itu identik dengan paslon 02. Iya. Asal hijau ndok asin Iya. itu pasti, bahkan beberapa baliho itu nggak ada fotonya, cuma hijau Iya. ndok asin terus cuma dikasih kata-kata aja gitu. Nah, itu keberhasilan komunikasi politik atau apa itu? Ya, kalau di dalam komunikasi politik kan pesannya tersampaikan, dipahami, dan itu dengan banyak cara. Apakah dengan kata-kata, visual atau simbolik. Nah, warna itu memang menentukan, Mas. Saya kira pilihan warna itu memang dia berbeda dari yang lain. Iya, iya. Dia menciptakan ikwal baru karena jenuh yang lama. Dia punya unik. Jadi kekuatan warna itu memang harus dihitung lah, harus dihitung. Ini misalnya kalau kita kalau pakai baju saya agak susah juga ya menyebutnya ya. Kuning gitu aja lah. Misalnya kuning itu kan identik Golkar, dan Golkar nanti hubungannya dengan Orde Baru misalnya. Iya. Seperti kan di Twitter Aska menaikkan Pak Harto itu kan juga ramai juga diserang luar biasa. Jadi bukan Pak Harto yang diserang, Pak Harto di desa masih bagus, tapi Golkarnya kuningnya itu misalnya. Merah misalnya juga, buat orang, saya bukan merah, saya kelompok hijau misalnya. Hijau, yang merah nggak milih. Tapi dia sangat di luar itu. Dia punya uniqueness terhadap daya mata dan pikiran orang. Yeah. Saya itu mengukurnya selain dari baliho-baliho itu juga sampai ketika saya mau beli baju, saya menghindari warna itu karena dikira nanti saya tim sesnya. Itu artinya dia berhasil kan? Berhasil membuat ideologi pada warna itu. Iya. Betul itu. Itu menarik sekali memang. Betul itu. Jadi warna itu. Semoga paslon yang lain juga bisa mengikuti karena kemarin berhasil juga saya kira Mas Ganjar dan Pak Mahfud tiba-tiba memakai jaket. Keren itu. Keren banget Keren itu. Ya dulu zaman masa lalu Pak Jokowi ya. Kotak-kotak misalnya itu saya kira belum ada yang ngalahin lah ya. Kalau kotak-kotak itu kan sampai masyarakat itu bikin beli sendiri gitu ya. Kalau yang warna ndok asin ini kan belum sampai masyarakat untuk sampai membelinya sendiri secara massal seperti ketika Pak Jokowi. Tapi dia menjadi identitas ya. Identitas yang kuat sekali. Kuat betul. Nah, ibaratnya ya itu nonton baliho asal ada ndok asin dengan ndok asin saya mengatakan ndok bebek. Ndok bebek.
Iya. Nah, kita menjelang babak akhir obrolan kita. Anda kan ada di lingkungan akademik ya, Pak Suko. Yeah. Bagaimana dengan survei-survei yang sudah bermunculan ini? Menurut Anda apakah itu satu strategi pertempuran atau ya penting juga untuk menjaga demokrasi di Indonesia? Yang pertama tadi. Yang pertama? Ya, dia lebih banyak klaim-klaim yang kemudian dengan cepat dilakukan. Terlepas dari substansinya. Biasanya kalau saya melakukan riset itu sebagai konsultan tuh, saya tidak akan mengabarkan berlebih kepada orang. Yang jujur justru yang diberikan pada klien kita. Satu. Yang kedua, kelemahannya kuantitas semacam itu kan tidak melihat kualitatif tadi, kedalaman dan sebagainya. Padahal dalam strategi itu kalau kita dapatkan data-data kualitatif, kita akan menemukan karakter-karakter itu sehingga perlakuan yang kita lakukan pada orang-orang itu juga harus khusus. Gitu. Nah, itu yang harusnya tim bekerja. Ini kan kita seperti begini, Mas. Pilihan kita ini benar-benar orang memilih karena harus memilih. Sehingga ketika di hadapan itu pasti ada mobilisasi pikiran dan mobilisasi di lapangan. Ada proses semacam itu. Saya justru boleh saya memuji tertentu ya. Silakan. Kampanye yang dilakukan Pak Ganjar dengan model rembukan itu sangat kuat efektif pengaruhnya. Tapi kelemahannya memang nggak bisa banyak. Ya. Riset kami itu misalnya pada caleg-caleg itu 62,5%. Pemilih itu pengen bertemu dengan calonnya. Betul. Calonnya. Makanya saya ketika saya mempelajari Obama ya waktu itu kan apa yang buat menang itu. Dia mulai dari nol dan dia telaten door to door itu ya. Bahkan bagikan flyer di jalan-jalan. Betul, kartu saya Obama, saya dari ini kalau apa. Dan cara masuknya itu tidak membuat orang geram. Jadi dia datang bukan pilihlah saya. Dia tanya, Bu, saya Obama, saya orang partai. Saya mau tanya, listriknya di sini sebulan berapa ya? Oke, nanti ada kesulitan hubungi saya. Nama. Setelah mereka semua, dia muncul ke atas. Nah kita enggak kadang-kadang. Budal ngebior tapi ngesorajur kadang-kadang. Itu kelemahannya di situ. Jadi mestinya ya tadi dari titik sehingga di situ juga bisa belajar. Setelah belajar dia bisa ngangkat. Makanya kritik saya kan pada politisi, Anda seringkali bawa konsep, tapi Anda tidak punya basic pada data. Harga cabai naik sekian persen, tapi ditanya, Pak tahu memang harga cabai atau cara nanamnya kapan? Kita berharap pada politisi kita punya yang down to earth. Kalau kita bisa menghasilkan politisi yang memang lahir dari bawah, keren Indonesia itu, Mas. Maju Indonesia itu. Top pokoknya. Nah, tapi ada fenomena ya yang ada paslon yang jarang sekali turun ke masyarakat tapi surveinya tinggi. Mas, itu karena apa? Karena memang partai politik kita itu juga masih dadaan semua. Jadi saya cek ya partai yang paling punya, boleh memuji ya. Partai yang punya paling akar tuh PDI. PDI itu sampai ranting sampai itu. Ada juga Demokrat di Jawa Timur, PKB misalnya. Tapi PDI itu punya latihan. Jadi latihan kader itu terukur untuk maju itu dia harus semacam itu. Misalnya itu kan harusnya seperti kata Bung Karno dulu kan untuk jadi partai kecamatan ya harus baca buku berapa atau berapa. Ini kan nah sekarang kapitalis dia mau turun, riset dilakukan pada konsultan, latihan visi misi diserahkan pada akademisi. Terus jadi mereka tidak bisa mengalami semacam itu. Kalau saja partai politik ya latihan meneliti, latihan pidato, terutama adalah latihan merasakan apa yang dirasakan rakyat. Turba ya. Lebih dari turba info di situ. Dari dulu soal pupuk kan tahun-tahun masuk di depan mata kita. Betul. Sambati koyo ngono. Nah, akhirnya pakai cara kondom.
Tampung saja. Jebrot akhirnya. Iya, saya setuju tuh. Iya. Pupuk itu kan Di depan mata ini persoalannya kok. petani ya masih masyarakat kita sebagian besar masih agraris juga kan. Persoalan pupuk itu jelas di depan mata. Tapi nggak ada yang bisa mengatasi persoalan itu. Dan kita butuh orang-orang yang siapapun yang memimpin adalah menyiapkan. Saya ini beberapa waktu lalu keliling ASEAN. Pertanyaannya anak Malaysia itu ngeri maksud saya. Gimana? Pak Suko, apa yang disiapkan anak-anak Jawa Timur dan Indonesia lainnya menghadapi 2030? 2030. Mereka udah tanya seperti itu. Oke. Bahkan beberapa orang tuh mempelajari bahasa Indonesia. Gendang ini. Jepang, Belanda, dan sebagainya ketika ngambil Indonesia, mereka belajar sosiologi, belajar bahasa, belajar falsafah orang, baru mereka masuk dan dengan itu. Nah ini, kalau kita dimasuki dengan cara itu gimana? Sementara kita hanya masih cukup lomba yel-yel terus saja, teriak-teriak saja. Tugasnya Mas Putut lah untuk menceritakan kepada anak bangsa. Iya, termasuk tugas Pak Suko juga. Saya ikut aja pokoknya. Nah, terakhir ini Pak Suko, Anda percaya ini 1 putaran atau 2 putaran? Kemungkinannya 50-50, Mas. Antara ya dan tidak. Kemungkinan 50% 1 putaran, 50% 2 putaran. Imbang lah mengatakan. Saya tidak. Apa yang membuat Pak Suko punya pandangan 50-50? Politik itu kan idealnya kan kalau Aristoteles adalah cara warga untuk mencapai sejahtera. Cara warga. Ya. Tapi Machiavelli mengambil cara warga itu dengan segala cara. Nah, kita sedang melihat bagaimana cara-cara yang sebagian juga kasar, halus, kita kritik sama-sama hari itu. Perdebatan cara itu yang kita lakukan. Toh nyatanya keindahan debat juga tidak signifikan juga dengan hasil riset-riset itu. Oke. Jadi dalam situasi yang seperti ini ya, ini masih ini hari-hari yang sangat menentukan. Iya. Saya mengatakan 1 putaran, tiba-tiba besok bisa jatuh. Atau saya mengatakan 2 putaran, ternyata hanya 1 putaran. Jadi agak susah, seperti susahnya kita banyak misteri di dalam praktek politik kita. Betul. Saya ulang, banyak misteri dalam praktek politik kita. Banyak misteri dalam praktek politik kita. Itu kata kunci yang, di belakangnya itu sebetulnya mengerikan. Di balik misteri itu ada yang mengerikan. Nah, kalau misalnya 2 putaran, mana yang Anda yakin masuk ke babak kedua? Kalau lihat jumlah entitasnya ya, karena kan Pak Prabowo yang didukung juga dengan Projo, itu kecenderungan agak merah ke kuning masuk di situ. Maka Pak Merah agak terkurangi dengan tajam dan di sini 1 akan pada posisi yang berpotensi lebih unggul. Ya, misalnya asumsinya seperti itu ya. Ya, saya kira ya mungkin di beberapa survei juga mulai menunjukkan itu ya. Tapi lagi-lagi balik ini masih ada waktu-waktu yang cukup krusial ini sebetulnya 1 bulan terakhir ini ya. Ya, cukup misalnya pergerakannya jam per jam terus bergerak kok. Saya lihat ngikuti itu juga di netizen itu memang kalau dulu kan bisa diperkirakan, sekarang relatif tidak bisa. Dan makin mendekati hari H itu jurus-jurus makin banyak yang dimainkan. Dan simpanan-simpanan mulai banyak yang dikeluarkan. Jimat-jimatnya. Kalau di dalam persilatan kan jurus mabuk. Atau jurus tanpa bentuk. Iya. Haji-haji pengaburan. Oke. Pak Suko masih aktif di Bank Wetan? Masih ya. Masih ya. Ya gimana lagi yang jadi ganti dari Simbah di sini. Iya. Semoga Cak Non cepat pulih ya. Dan saya kira mereka adalah orang-orang yang Bambang Wetan itu orang-orang yang pengen kalau di Jogja ngalap berkah, di sini ngalap ilmu. Jadi itu yang mereka kira. Saya kira justru kartu pengaman ya ruang itu. Jadi kita bisa diskusi, terlatih anak-anak dan mencarikan solusi bareng lah. Ketika negara tidak bisa menjawab persoalan mereka, ruang itu menjadi ruang sublimasi. Kalau Jawa nggih legowo itu jadi
yang apa ya? Saya nggak Belajar tahu. mengikhlas, Ya, belajar termasuk menempatkan itu. diri, Betul. mengikhlaskan diri. Mesu gitu ya. diri tadi Iya. menggono ya wis lah akhirnya larinya ya kepasrahan pada Tuhan. Di situ saya kira apa ya? Mereka menemukan jalan. Meskipun kadang orang mengatakan itu gaya fatalistik Jawa. Saya bilang enggak kok. Mereka memang menyadari tidak bisa menjangkau, maka mereka mencari jalan sunyi yang lebih lurus, yang lebih. Iya, dan dalam beberapa ilmu psikologi mutakhir, sikap rileks dan santai itu kadang-kadang justru membuat pikiran kita jernih dan menemukan jalan. Dan itu kalau mau belajar dari Surabaya, Mas. Oh ya, Orang Surabaya, Jawa Timur itu, Surabaya terutama itu karena udah terbiasa apa ya, perubahannya luar biasa, akhirnya menciptakan makanan yang paling top kan iwak kan kita tuh, iwak daging. Iya kan? Iya, itu mahal kan, artinya mahal ya daging. Iya, daging. Orang Surabaya itu kalau makan tempe ya, iwak tempe. Iwak tempe. Iwak endok, iwak tahu. Terakhir iwak kerupuk itu dimakan. Itu kan strategi kultural kan sebenarnya. Iya, Ketika tidak ada jawaban iwak sing beneran, maka ya sudah ini. Kalau kata Cak Nun, 200 cukup. Nek 100 cukup. Ya cukup sih. Nek 50 cukup nggak? Ya kita cukup. Selama ya dicukup-cukup. Tapi itu mentalitas sebetulnya luar biasa loh. Ya, apa kemampuan untuk menanggulangi hidup dan elastisitas untuk apa ya? Saya mempelajari terhadap peradaban dan perubahan bumi seisinya itu ternyata gaya itu adalah gaya yang menyelamatkan bumi, tidak merusak bumi, tidak invasi. Ini terakhir ya Mas ya. Misalnya di Jawa itu mungkin daerah Anda itu sawah misalnya ya. Sebelum Pak Harto Revolusi Hijau itu setiap sawah itu ada kubangan di pojokan. Betul. Namanya Pak Boletus. Ono kedoan. Kalau itu saya nggak tahu. Pak Boletus itu. Kalau ditanya orang modern pasti, wah ini bisa ditanami lagi hasilnya enggak? Bagi orang Jawa enggak. Pak Boletus itu tipak kebo lelene satus. Jadi habis kebun jerum atau sapi dimandikan di situ, terus dicencang, dipinggirkan, Pak Tani Bersih ngambil nggogo ikan, keluargane anaknya papat, mbak siji, jadi 7. Ya udah dia ngambil 7, terus ambil cukup itu. Itu kearifan yang saya kira banyak kearifan. Seimbangan juga lingkungan. Bahkan di Gresik, di Lamongan itu dulu kalau panen bandeng nggak boleh dipanen semua. Ya. Harus ada yang istilahnya. Orang Jawa dulu waktu ani-ani juga nggak boleh dihabiskan kan? Ngasak, harus yang ngasak gitu. Ya, itu keadilan itu. Tapi itu masa silam. Kita silam. kan harus bervisi untuk memilih ke depan. Matur nuwun sangat Pak Suko. Nah, ilmunya luar biasa ini, teman-teman. Sekali lagi di Surabaya ini ada tokoh komunikasi yang luar biasa, seorang akademisi yang jos lah pokoknya. Dengan tadi kita simak semua analisisnya sangat tajam dan mendalam, ya. Dan banyak pelajaran penting sebetulnya kalau ngobrol sama Pak Suko ini paling asik itu di warung kopi. Nah, saya itu dulu putih kayak Mas Putut sering ning warkop ireng kadang-kadang minum kopi. Dan orang Surabaya itu arek itu tradisi ngopinya itu kuat ya. Ya, Mas tak tambah ya. Okay. Warkop ya, warkop. Saya kan paham. Jadi ketika konflik di netizen itu tinggi sekali di dalam politik itu, arek-arek enom tuh habis ngopi bareng rukun. Betul. Jadi belajarlah dari netizen untuk kerukunan, untuk perbedaan. Belajar juga dari warga Surabaya. Mungkin habis berantem di Twitter terus ketemu ngopi bareng. Ketemu ekor si bayar genten. Punya aku gitu loh. Itu keakraban sosial itu semoga menjadi inspirasi bagi semua. Siap. Matur nuwun Pak Suko. Begitu teman-teman obrolan menarik ini dan sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun, matur nuwun. Ora kroso.